Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita malam ini, marilah kita berdoa semoga yang mendengarkan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Inilah Kabut Story, tempat di mana kisah horor menjadi misteri yang hidup di tengah malam. Jadi begini ceritanya. Nama saya Hasan. Saya sudah 8 tahun bekerja sebagai sopir ambulan di sebuah rumah sakit daerah bernama Rumah Sakit Harapan Sehat. Banyak cerita yang saya alami, tetapi yang akan saya ceritakan kali ini adalah pengalaman yang paling tak pernah saya lupakan. Malam itu, tepat pukul 1:12 dini hari, saya baru saja memejamkan mata di kamar pos jaga sopir. Malam terasa sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Tiba-tiba, telepon di dinding pos berdering nyaring, memecah keheningan. Saya meraih gagang telepon dengan mata masih setengah terpejam. "Halo, ini Hasan," ujar saya setengah mengantuk. Suara di seberang adalah Suster Ratih, petugas IGD yang saya kenal baik. "Pak Hasan, maaf mengganggu. Ada jenazah korban kecelakaan yang harus segera diantar ke rumah duka. Tidak ada keluarganya yang ikut. Rumahnya di Desa Waringin Jaya, sekitar 3 jam perjalanan dari sini. Kami sudah siapkan alamatnya, Pak." Saya menarik napas dalam. Rasa kantuk lenyap begitu saja. "Baik, Suster. Saya berangkat sekarang." Saya mengenakan jaket biru tua dan mengambil kunci ambulan. Langkah saya terasa berat karena malam itu hujan gerimis turun tipis-tipis. Saya menyalakan mesin ambulan yang terparkir di garasi rumah sakit. Aroma khas antiseptik bercampur bau solar menyambut hidung saya. Setelah petugas forensik menaikkan peti jenazah ke dalam ambulan, saya memastikan dokumen dan alamat sudah di tangan. Saat ambulan hendak keluar gerbang rumah sakit, lampu depan menyorot. Seseorang yang tiba-tiba berdiri di sisi jalan, melambaikan tangan menghentikan saya. Sosok itu adalah seorang perempuan muda, mungkin berusia sekitar 25 tahun. Ia mengenakan jilbab abu-abu, wajahnya pucat dan terus menunduk. Saya menurunkan kaca jendela dan bertanya, "Mbak, keluarga jenazah ya? Mau ikut ke rumah duka?" Perempuan itu hanya mengangguk pelan, tanpa menatap saya. Dalam hati, saya merasa lega. Alhamdulillah, ada yang menemani. Setidaknya saya tidak sendirian selama perjalanan jauh ini, pikir saya. Saya mempersilahkan duduk di kursi depan sebelah saya. Ia duduk pelan, menatap lurus ke jalan tanpa sepatah kata pun. Perjalanan kami dimulai. Jalanan sepi, hanya sesekali truk lewat dengan lampu besar yang menyilaukan. Di dalam ambulan, hanya terdengar suara mesin dan tetesan gerimis di kaca depan. Awalnya, saya tidak merasa aneh. Saya mengira perempuan itu terlalu sedih hingga tidak bicara. Namun semakin lama, saya merasa suasana di dalam mobil menjadi dingin menusuk. Jauh lebih dingin daripada biasanya. Meskipun AC belum saya nyalakan. Saya beberapa kali mencoba mengajak bicara. "Mbak, jenazahnya keluarga siapa ya?"
orang tua atau saudara? Ia tidak menjawab, hanya tetap diam menunduk. Saya menelan ludah, mulai merasa tidak nyaman. Sekitar 1 jam perjalanan, saya berhenti di Masjid Al-Ikhlas yang berada di pinggir jalan raya untuk salat dan membeli kopi. Saya memarkir ambulan di bawah lampu jalan yang redup. Perempuan itu ikut turun, lalu berdiri tegak di depan kap mobil, tidak bergerak. Di sebelah masjid ada warung kecil yang masih buka. Seorang pria parubaya, Pak Jaya namanya, adalah penjual kopi yang sering saya temui saat tugas malam. Malam Pak Jaya, kopinya 1 ya, yang panas, kata saya sambil melirik ke arah depan mobil. Saya iseng berkata, Pak, saya lagi mengantar jenazah. Ada keluarganya yang ikut, itu berdiri di depan mobil. Pak Jaya menoleh ke arah yang saya tunjuk, lalu kembali memandang saya dengan alis terangkat. Sendirian aja mas, nggak ada siapa-siapa di depan mobil. Darah saya mendadak dingin. Saya menoleh ke arah ambulan, dan jelas-jelas saya melihat perempuan itu masih berdiri di sana, menunduk. Itu pak, di depan kap mobil. Saya berusaha meyakinkan. Pak Jaya menggeleng sambil tertawa kecil. Walah mas, mungkin sampean ngantuk. Kosong itu nggak ada siapa-siapa. Saya memaksakan senyum. Namun bulu kuduk saya berdiri. Saya segera menuntaskan kopi, berwudu lalu salat di masjid. Ketika keluar masjid, perempuan itu masih berada di tempat yang sama, seolah menunggu saya. Saya tidak berani menegur dan langsung masuk ke mobil, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah hampir 3 jam perjalanan melewati jalan berliku dan hutan kecil, akhirnya kami sampai di desa Waringin Jaya. Saya berhenti di depan rumah sederhana dengan lampu temaram dan suara orang-orang sedang membaca doa. Saya turun untuk mengetuk pintu dan memberitahu keluarga bahwa jenazah sudah tiba. Saat itulah, untuk pertama kalinya perempuan itu berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Saya tidak sempat membalas karena keluarga almarhumah keluar untuk membantu menurunkan peti jenazah. Saya ikut membantu mengangkat peti masuk ke dalam rumah duka. Namun, saat masuk ke ruang tamu, mata saya langsung bertumbuk pada bingkai foto almarhumah yang dipajang di meja kecil dekat pintu. Dada saya terasa sesak dan lutut saya hampir lemas. Foto itu jelas adalah perempuan yang duduk di kursi depan ambulan bersama saya selama perjalanan. Saya menoleh ke ambulan yang terparkir di luar. Kursi depan yang tadi diduduki perempuan itu kini kosong. Malam itu saya sadar bahwa ternyata almarhumah sendiri yang menemani saya selama perjalanan. Mungkin ia tidak ingin saya merasa sendirian atau ingin memastikan dirinya sampai di rumah dengan baik. Sejak kejadian itu, saya selalu membaca doa setiap kali mengantar jenazah, terutama saat malam hari. Pengalaman tersebut mengingatkan saya bahwa pekerjaan ini bukan sekedar mengantar tubuh, tetapi juga mengantarkan jiwa yang sedang kembali pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah diterima di sisinya. Dan semoga saya tidak lupa untuk selalu mengingat bahwa di jalan malam yang sunyi, kita tidak pernah benar-benar sendirian.
Sekian cerita ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.